yang juga akan sama karena kejahatan mereka yang sangat besar. Hukuman salib pada zaman itu, saudara, adalah hukuman yang paling berat dan hukuman yang paling hina. Hukuman salib, dihukum disalibkan maksudnya begitu, itu adalah hukuman yang paling hina bagi orang Yahudi. Salib, termasuk Yesus disalibkan itu karena betina, saudara-saudara, ya. Nah, salah satu penjahat yang besar ini, kalau yang sakit dia memang mengejek Yesus. Dia bilang, Yesus, kalau memang benar engkau anak Allah, selamatkanlah diri dan selamatkanlah kami. Kalau memang benar engkau anak Allah, ya. Dia malah merendahkan, dia menghina, dia mengejek Yesus. Tapi ada satu kalimat yang menarik dari seorang ini. Saudara perhatikan, seorang penjahat ini bilang begini, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Menarik kalimat di sini. Yang ketiga, luar biasa. Ini adalah tentu yang disampaikan Yesus adalah seorang penjahat hebat, penjahat besar, rasakan. Ya, tidak memang kejahatan. Dia tidak minta selamat, saudara. Orang ini menyadari siapa dia. Saya ini penjahat. Saya itu tidak layak untuk selamat, saudara. Dia cuma bilang begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus saja ingat dia, itu sudah satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup. Saya mau mengatakan, saudara, inilah bukti kasih Yesus yang ditunjukkan ketika manusia masih berdosa. Yesus bukan cuma ingat orang ini. Yesus bukan cuma ingat. Tetapi coba lihat ayat seterusnya, saudara-saudara. Ya, ayat seterusnya boleh turun. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kapan saudara-saudara? Saat ini, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam firman. Haleluya. Berbiasa pertolongan Tuhan. Siapa yang ditolong Tuhan ini? Siapa yang diselamatkan oleh Tuhan ini? Seorang penjahat besar. Orang atau di hadapan orang, di hadapan manusia, mungkin orang bilang ini sudah ada harapan dan kejahatan karena ini sudah diharapkan, memang sudah selamat dan berdoa. Lalu dosa kejahatan. Tapi Tuhan atau Yesus, dia mau menolong menyelamatkan seorang penjahat. Dia mau menunjukkan kasih. Asal apa? Dia datang kepada Yesus. Dia bilang, Tuhan, ingatkan kepada kita. Ketika engkau datang sebagai raja, dia menyadari siapa kita ini. Kalau Tuhan ini mau bilang, dia bilang, Tuhan, mungkin sudah panjang-panjang karena sudah menderita di kayu salib ini. Sudah mungkin dia mau jelaskan dari perjalanan. Dia cuma bilang, Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau mungkin dia menjelaskan kepada Tuhan, kita ini kasih kejahatan banyak sekali. Kita seorang tukang ini, kita seorang tukang itu, kita seorang ini. Oh, mungkin terlalu banyak kali ini dia catatan. Sudah ada waktu mungkin dia mau bilang di saat tergantung di kayu salib. Dia cuma bilang, Yesus ingatkan kepada kita. Saya percaya kasih Yesus juga itu akan tertuju kepada kita pada hari ini. Yesus bukan hanya mengingat kita, tapi Yesus juga mau menyelamatkan kita. Ya, asal kita mendatang kepada Dia untuk menyadari. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan satu kerendahan hati kepada Tuhan untuk menyadari kehidupan kita. Siapa aku ini, Tuhan? Siapa saya ini? Saya ini sebenarnya orang yang tidak berlayak. Siapa kita ini? Kita orang berdosa, tapi firman Allah berkata, tapi Yesus mau datang bagi orang yang berdosa. Ayat yang ke-6 kita baca tadi dalam Roma pasal 5. Firman Allah berkata dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6 tadi, coba sudah perhatikan bagian penutup dari firman Tuhan ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus dalam hati untuk kita orang-orang durhaka. Di sini bicara pada waktu kita lemah, bukan kita lemah fisik kita, bukan karena kita Tuhan kita lemah fisik, bersama bukan. Karena kita masih lemah untuk tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Tidak mampu kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa.
Maka sebab itu firman Allah bilang, Dia datang kepada orang yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, yang sudah tidak kuat untuk melepaskan diri dari dosa ini. Tuhan datang kepada dia dan disebut di situ orang-orang durhaka.